Cek mic 1 1 2 3. Cek mic 1 1 2 3. Bicara Bincang agama, raih pahala. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala ma ba'du. Pemirsa Asia TV dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita kembali bertemu di program Bicara, Bincang Agama, Raih Pahala. Dan seperti biasa, Bicara akan membahas topik-topik yang sedang hangat terjadi, baik itu di lingkungan kita, di sekitar kita, ataupun terjadi pada diri kita. Dan permasalahan tersebut tentunya kita akan coba meninjau dari pandangan syariat, sehingga insya Allah ta'ala nanti kita bisa mendapatkan solusi bagaimana keluar dari permasalahan tersebut atau bagaimana agar kita terhindar dari permasalahan tersebut. Dan tentu saja karena ini membahas tentang kacamata syar'i, kita akan mengundang guru kita Pak Ustadz untuk membahas masalah tersebut. Dan Alhamdulillah kali ini di studio sudah hadir guru kita Ustadz Muhammad Permana Hafizullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz langsung bertanya ya Ustadz. Baik Ustadz, ini lagi ada fenomena yang lumayan heboh nih Ustadz, dan ini diungkapkan juga banyak oleh saudara-saudara kita yang muslim. Ada fenomena namanya child free atau menikah tapi nggak mau punya anak. Kalau yang kita lihat dari beberapa faktor, yang pertama itu faktornya adalah ekonomi satu, kemudian faktor kedua itu adalah alasan mereka gimana kita mau memberikan kesusahan atau pengalaman yang menyakitkan kepada istri kita yang harus mengandung 9 bulan, dengan nanti dia sakit melahirkan harus berdarah bahkan bisa risiko nyawa. Tapi katanya kita cinta, masa kita harus memberikan beban sebegitu besar? Ya. Dan fenomena ini luar biasa nih Ustadz. Nah, Ana yang mau kami tanyakan Ustadz, ini bagaimana ini dalam syariat kita memandang pernikahan? Boleh nggak sih kita berniat nikah tapi nggak usah punya anak lah? Atau mungkin Ustadz bisa memberikan penjelasan kepada kami Ustadz. Tafadhol Ustadz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Menikah tapi tidak ingin punya anak, Ya. dengan segudang alasan yang mereka sebutkan, sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Bang Jiang. Ada mungkin alasannya tidak siap menjadi orang tua, atau tidak ingin trauma masa lalu ketika kecil dia terulang untuk anak-anaknya, atau alasan-alasan yang lain lah. Maka kita katakan alasan-alasan ini adalah alasan-alasan yang dibuat-buat, alasan yang memang keluar dari lisan orang-orang yang jauh dari agama. Dan kita tidak tahu yang model seperti ini sunnah siapa yang mereka lakukan, kebiasaan siapa yang mereka amalkan. Kalau dia menisbatkan, menyandarkan dirinya sebagai seorang muslim, tentunya tujuan dari pernikahan adalah ingin mendapatkan anak-anak yang soleh dan solehah. Oleh karenanya Nabi kita SAW mengatakan, tazawwaju al-wadud al-walud, nikahilah wanita-wanita yang penyayang lagi subur. Fa inni mukatsirun bikum al-umam, karena aku akan berbangga-bangga dengan kalian di hadapan umat-umat. Jadi dengan banyaknya umat yang hadir dari proses pernikahan yang halal, ini akan menjadikan Nabi kita bangga di hadapan umat-umat yang lain. Tidakkah kita ingin termasuk ke dalam orang yang ingin membanggakan Nabi SAW di hadapan umat-umat yang lain? Inilah sunnah Nabi kita SAW, di mana Nabi SAW katakan, nikahilah wanita-wanita yang penyayang lagi banyak anak. Anak itu merupakan pemberian karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang sudah lama menikah tapi tidak diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang baru menikah, mereka langsung diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang niatan dari awal menikah tidak ingin punya anak. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, lillahi mulkus samawati wal ard, yakhluqu ma yasha, yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukur, aw yuzawwijuhum dhukrana wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima, innahu alimun qadir.
Milik Allah lah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang di bumi. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Allah karuniakan kepada seseorang anak perempuan, Allah karuniakan kepada seseorang anak laki-laki, atau berpasang-pasangan, atau Allah jadikan di antara mereka mandul. Allah lebih mengetahui dan maha kuasa. Allah maha mengetahui lagi maha kuasa. Nah, seperti itu dia. Ketika Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita anak, ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan Allah hendak memberikan karunia kepada kita. Yang dari situ ketika seorang ibu hamil dan dia merasakan kepedihan, bukankah kepedihannya di dalam mengandung anaknya ini menggugurkan dosa? Tatkala dia melahirkan, darah keluar, bukankah ini jihad? Kalau seandainya dia matinya mati syahid. Semua yang terjadi di muka bumi ini, dari dia menikah, kemudian dia hamil, sampai dia melahirkan, ini tidak ada yang sia-sia. Ketika sang anak lahir, ya, kemudian sang ayah sibuk dengan mencari nafkah, bukankah keluarnya dia mencari nafkah ini bahagian dari ibadah? Jadi semua yang dilakukan oleh orang yang sudah berumah tangga sampai pada akhirnya dia diberikan karunia oleh Allah anak, semuanya jadi ibadah. Dan kita tahu hakikat kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi hidup kita untuk ibadah. Seorang istri ketika dia hamil itu ibadah baginya. Ketika dia melahirkan itu ibadah baginya. Seorang suami ketika dia menjadi seorang bapak itu ibadah baginya. Dengan ibadah inilah yang meninggikan seorang itu dari yang lain. Derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah hakikat kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sampaikan kepada orang-orang yang ingin menikah atau sudah menikah tapi tidak ingin punya anak. Yang pertama, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena perintah takwa itu Allah perintahkan kepada kita semua kaum muslimin. Ketika kita menyandarkan kita sebagai seorang muslim, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ikutilah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada umatnya untuk memperbanyak anak. Yang dengan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam akan berbangga di hadapan umat-umat yang lain. Akan datang nanti suatu masa yang hari ini mungkin kita mendengarkan tangisan-tangisan anak kita, tapi nanti akan datang kita tidak lagi mendengar tangisan itu. Akan datang suatu masa yang mungkin sekarang kita melihat rumah kita berserakan dengan permainan-permainan mereka, tapi akan datang nanti masanya itu sudah hilang. Akan datang waktunya yang hari ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah karuniakanlah kepadaku anak-anak yang soleh dan soleha. Dan akan datang masanya nanti ketika anak-anak kita berdoa kepada Allah, ya Allah ampunkanlah aku dan kedua orang tuaku. Sesungguhnya anak itu adalah aset. Yang Nabi SAW mengatakan, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalathin. Apabila anak Adam meninggal dunia maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara. Dan salah satu yang disebutkan oleh Nabi SAW, awwaladin salihin yad'ulah. Anak soleh yang mendoakannya. Anak soleh yang mendoakannya. Tidakkah ingin ketika kita berada di kubur anak-anak kita mendoakan untuk kita? Tidakkah ingin ketika kita sudah meninggal anak-anak kita senantiasa beramal soleh? Itu yang kita inginkan. Tidakkah ingin di dalam rumah kita terdengar mereka memanggil abi dan ummi, ayah dan bunda? Tapi ternyata kita tidak menginginkan dalam pernikahan kita anak-anak. Ada orang yang bahkan berusaha untuk mendapatkan anak namun Allah belum berikan. Tapi ini ada orang yang dari awalnya sudah punya komitmen nikah tapi tidak punya anak. Sunnah siapa yang kita amalkan? Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk ke dalam umat golongan Nabi Muhammad SAW yang senantiasa berada di atas jalannya dan jauh dari pemikiran-pemikiran syubhat-syubhat, jauh dari pemahaman-pemahaman orang-orang kafir, dan jauh kita
dari godaan-godaan syaitan. Allahu a'lam. Masya Allah, jazakallah ya Ustaz. Jadi ini salah satu sebab utamanya adalah jauh dari agama ini Ustaz ya, seperti yang Ustaz bilang. Baik Ustaz, jazakallah khair. Baik pemirsa Arsyad TV dimanapun Anda berada, dan demikian sudah seluruh rangkaian episode bicara kita pada kali ini. Semoga apa yang disampaikan oleh guru kita tadi Ustaz Muhammad Permana Hafizahullah Ta'ala bisa bermanfaat untuk kami, diri kami sendiri dan juga Anda di rumah. Dan kita tutup pertemuan kita dengan waqafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.